Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone and selamat datang kembali di mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 12 dan di materi kali ini kita akan membahas tentang cause and effect relationship. Jadi untuk modul sudah saya upload di LMS, silakan dipelajari dan video pembelajaran ini adalah video yang akan menemani modul ini sebagai bahan kalian untuk mendalami materi tentang cause and effect. Dan di sini nanti untuk video pembelajaran akan saya bagi dua part. Untuk part pertama untuk minggu ini, untuk kalian lihat minggu ini. Dan di part kedua kita akan membahas secara spesifik tentang conjunction dan itu akan saya bahas di video saya selanjutnya. Oke, first we are going to talk about cause and effect. What is it? Jadi kita akan membahas tentang apa sih itu cause and effect relationship. Jadi maksudnya seperti apa, pembahasannya akan seperti apa. Kalau kita bahasa Indonesia kan berarti kan hubungan antara sebab dan akibat. Nah, kenapa kita bahas? Karena di kehidupan sehari-hari itu pastinya kita semua pernah melakukan suatu kegiatan atau pernah ada sebuah kejadian di mana semua hal tersebut itu pasti ada cause-nya atau ada akibatnya atau ada penyebabnya. Jadi ada akibat, ada sebab, ada akibat. Kalau di TikTok ya kalau bisa begini, bisa begitu. Kalau begini ya maka karena itu. Kalau seperti itu karena seperti ini. Nah, terus kemudian misalkan nah di kalimat ini pekerjaan yang kita tunda dapat kita jadikan sebagai akibat atau efek. Dan alasan kita untuk menunda kegiatan tersebut dapat kita sebut sebagai cause atau penyebab atau alasan lah. Jadi akibatnya adalah efek and the cause itu adalah alasannya atau penyebabnya. Nah, ternyata, nah yang sesuai saya sampaikan tadi ya, memberi alasan tentang suatu hal yang tidak tepat itu sering sekali kita lakukan. Entah itu dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari rumah, di sekolah, dimanapun. Sebab akibat itu pasti akan selalu mengikuti. Nah, terus kemudian selama kita membuat suatu alasan, selama kita bercakap tentang sebab akibat, kita tuh juga perlu memperhatikan unsur kebahasaan dan maknanya, makna kontekstual yang tersirat ya, yang terkandung di dalamnya. Jadi ada nilai-nilai moral, misal ada yang mungkin seorang pegawai ya bekerja di sebuah perusahaan and every day he is late. Jadi setiap hari dia itu datangnya terlambat. Nah, kemudian dia menjelaskan ke bosnya, saya terlambat karena bla bla bla. Nah, itu pasti ada unsur sebab akibat di dalamnya. Nah, ketika kita mengucapkan hal-hal tersebut itu pasti ada nilai-nilai moralnya anak-anak. Tidak mungkin kita ngomong ke bos kita, sorry ya bos, telat mau lo macet. Nah, itu kan tidak sesuai dengan tempatnya. Oleh karena itu, nanti kita belajar bagaimana caranya memberikan apa ya, menyatakan suatu sebab akibat dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik. Nah, terus kemudian ini bisa dipelajari sendiri. Saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Perhatikan percakapan di bawah ini. Ada Ray and Jane. Jadi yang cewek ini Jane, terus yang cowok ini Ray. Jane dulu ya yang ngomong, "Hey Ray, what are you doing?" Terus kemudian Ray menjawab, "Hey Jane, I am reading an article on smoking." And then Jane, "Smoking? Why?" And then Ray, "For presentation in science class." Terus dijawab lagi oleh Jane, "So tell me, what you learn about smoking?" Nah, ini jawaban Ray. "Did you know that smoking is one of the main cause of sickness in smokers? For example, smoking weakens the lungs, due to which there is a buildup of poisonous substances. And then smoking causes heart attacks, strokes, and illness." Terus kemudian dijawab oleh Jane, "Really? It sounds crazy." Dan Ray menjawab again, "It is. If we do not educate people about the effects of smoking, there will be a lot of people suffering from these diseases." And Jane menjawab, "You're right, we have to do it." Nah, silakan dicoba ya untuk mempraktekkan pronunciation atau percakapan ini sendiri, mandiri.
Jadi untuk melatih speaking skill kalian. Jadi kalau istilahnya ngelemesin lidah lah. Jadi kuncinya untuk fluent itu adalah sering-sering dipakai. Jadi kalau pengen bahasa Inggrisnya bagus, ngomongnya ya sering-sering ngomong bahasa Inggris. Nah, silakan dicoba percakapannya. Kalau ada difficult words atau kata-kata yang sulit yang tidak kalian temui, silakan dicari terjemahannya. Nah, di sini ada pertanyaan. Suppose you are Ray. Anggap ya kamu adalah Ray. Is there any more ideas about smoking? Why should we avoid from being around the active smokers? Jadi, apakah ada ide lain tentang merokok? Nah, kenapa kok kita seharusnya menghindari active smokers atau perokok aktif? Jadi kalau ada orang rokok sebaiknya dihindari. Itu kenapa? Nah, silahkan nanti ditulis di forum discussion. Jadi setelah forum modul nanti saya akan ngasih room untuk discussion, untuk kalian menjawab pertanyaan ini. Jadi silakan dijawab, gunakan bahasa Inggris tentang ideas apapun itu boleh, tentang smoking ya, tentang apa masih seputar ini menjawab pertanyaan ini. Terus kemudian nanti akan saya cek satu persatu. Oke. Nah, ini salah satu contoh di dalamnya. Di dalamnya ada salah satu contoh sebab akibat cause and effect. Nah, cause-nya apa? Cause-nya ya ini yang disebutkan oleh Siri 1 and 2. Terus kemudian efeknya apa? Efeknya ya ini. The effects of smoking, there will be a lot of people suffering from diseases. Jadi disease-nya ya apa? Itu adalah efeknya. Penyebabnya adalah merokok. Seperti itu. Oke, next. Pay close attention to the explanation below. Cause and effect. Jadi cause itu yang pertama the reason or motive for an action. Jadi alasan atau motif dari sebuah tindakan atau kejadian. Why something happen? Kenapa sesuatu itu kok terjadi? Dan jelas karena dia penyebab ya otomatis dia adalah yang terjadi lebih dulu. Yang pertama terjadi happens first. For example, it rained. Hujan. Kalian lihat keluar, oh ini hujan. Itu penyebabnya. Nah, sekarang kita membahas efeknya. Result or conclusion of an action. Hasil atau kesimpulan dari sebuah aksi. Jadi akibatnya. Nah, what happened? Apa yang terjadi? Nah, kemudian happens due to a cause. Jadi terjadi karena sebuah sebab. Contohnya I got wet. Jadi saya basah. Kalau kita gabung it rained, so I got wet. Jadi karena hujan saya jadi basah. Itu contoh dari cause and effect. Nah, oke. Untuk halaman selanjutnya kita masih bisa kita bahas. Nah, ini A led to B, cause led to effect. Jadi ini maksudnya adalah sebab itu menyebabkan ya mengakibatkan sebuah efek seperti itu. Terus di sini ada centang, to find a cause, ask why did this happen. Jadi kalau kalian ingin menemukan cause-nya atau alasannya, sebabnya, kalian bisa bertanya, kenapa sih ini kok terjadi? Nah, kebalikannya, kalau kalian mencari efeknya atau akibatnya, yang kalian tanyakan adalah apa yang terjadi. Seperti itu. Jadi kalau penyebab ya, kenapa? Kalau akibat ya, apa yang terjadi? For example, it rained, so I got wet. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi kan si pembicara itu basah. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah hujan. The cause is the rain. Nah, kemudian di sini ada signal words. When we talk about cause, we use the following signal words. Jadi biasanya kalau kita membicarakan tentang cause atau sebab, ini yang biasanya kita pakai. Because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, led to, due to, for this reason, and unless. Terus kemudian when we talk about an effect resulting from a certain cause, we use the following signal words. Jadi ini kalau kita berbicara tentang akibatnya. As a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently,
finally, therefore, and in order to. Tapi ini banyak ya, nanti kita akan fokus di beberapa saja. Karena kalau terlalu banyak nanti terlalu banyak yang dipelajari malah nanti bingung. Jadi kalau ada hal yang mungkin kalian penasaran dari sini tapi nanti tidak kita bahas di video selanjutnya, bisa kalian browsing sendiri di Google atau kalian tanya ke Bu Faun langsung, nggak masalah. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas beberapa contoh. Ini saya ambil dari sebuah website. Jadi di sini ada contoh, I use full fat milk because I didn't have skimmed milk at home. Nah, ini penyebabnya apa? Kalau kita tanya sebab itu apa? So we have to ask ourselves, why did this happen? Nah, di sini yang menyatakan why itu yang mana? Ya jelas ya, yang why itu adalah I did not have skimmed milk at home. Therefore, I use full fat milk. Jadi karena dia tidak punya skimmed milk di rumah, jadi dia memakai full fat milk. Nah, terus kita coba di sentence yang kedua, I couldn't walk for a year as a result of the accident. Nah, ini mana sebabnya? Mana akibatnya? Kalian lihat aja, yang terjadi dulu yang mana? Kalau kalian bingung ya, yang terjadi dulu yang mana? Otomatis accident kan? Dia kecelakaan dulu, baru dia tidak bisa berjalan selama 1 tahun. Maka otomatis kecelakaan adalah the cause. And I couldn't walk for a year is the effect. Nah, minggu depan kita akan membahas ini, conjunction. Because, due to, owing to, since or as, therefore, as a result, and so. Nah, jadi kita akan membahas conjunctionnya. Tapi untuk minggu ini, lebih fokus ke cause and effect. Ingat ya, untuk bahan diskusi silahkan ditulis dulu. Ini tadi dijawab pertanyaan ini. Suppose you array and bla bla bla. Nanti saya buatkan room di bawahnya modul di LMS ya. Terus kemudian nanti minggu depan kita bahas lebih lanjut tentang conjunction. Dan sudah cukup. That's it from this video and let's meet again in the next week. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.